malam 1 Muharram. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Pak ya. Ini aja Pak, ini aja. Ini aja. Ya. Ini aja biar yang kuat. Karena ini masuk ke YouTube ya. Oh, biar kuat kan. Kasih Pak ya. Semoga Allah membalas. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razukna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, yaitu memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram serta muhasabah nantinya dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridhomu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim manajemen hati. Jadi di rumah saya ada pengajian manajemen hati kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau namanya majelis taklim manajemen hati. Kalau Bapak Ibu ada langkah waktu, silakan datang hari Ahad pada maghrib sampai menjelang isya. Kemudian Ustadz Triwidya Sandika SSM HUM, dosen tetap UIN, dosen terbaik 2000. Jadi kalau kita pintar manajemen hati, kita akan menjadi yang terbaik. Suami terbaik, sholat terbaik, bekerja terbaik. Kalau kita pintar manajemen hati. Nah, untuk itu belajar manajemen hati, manajemen qalbu. Kemudian Santri Al-Amin Madura Jawa Timur mengajar Al-Quran, tasawuf atau manajemen qalbu kitab Al-Hikam, mengajar tauhid, fikih mazhab Imam Syafi'i, ruqyah, zikir,
muhasabah dan bahasa Inggris. Kemudian saya juga aktif di media sosial berdakwah. Nah, jadi silakan gabung, di sini ada nomor HP-nya, ya, bisa gabung di WhatsApp. Ada grup manajemen hati. Di situ saya tiap hari ada mengisi kajian manajemen hati, manajemen kolbu, ya. Jadi ada Facebook, FB, ada Instagram, ada YouTube. Nama YouTube-nya YouTube Triwidya Sandika Official. Silakan like, share, and subscribe. Ya, gratis. Ini masuk YouTube tadi ini saya bisa share. Ya. Dakwah. Nah, ini nomor telepon dan juga WhatsApp. Saya tinggal di Jalan Gatot Subroto, Medan, di samping PRSU Tapendaya. Jadi kalau Bapak Ibu ada keringanan langka, silakan datang ikut pengajian. Dan juga saya juga mengisi di Masjid Muhajirin setiap hari Jumat subuh. Itu pengajian manajemen kolbu kitab Ahlikam. Dan juga ngisi di subuh juga di Masjid Istiqomah di Al-Fatihah. Itu hari Ahad subuh. Silakan datang. Ini kewajiban saya mengajak, jangan mengejek, merangkul, jangan memukul. Dan juga di Jalan Karya juga saya ngisi di hari Sabtu subuh. Itu kajian manajemen kolbu, ya, tasawuf manajemen kolbu kita Ahlikam. Baik, nanti selesai pengajian ini kita nanti ada muhasabah. Jadi saya biasa kalau mengisi pengajian, ya, tausiah di tahun baru itu saya isi, saya barengi dengan muhasabah. Karena inti dari tahun baru adalah muhasabah. Jadi nggak ada artinya kalau tidak ada muhasabah. Dengan muhasabah kita akan tergerak hati untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Yang tadinya maksiat menjadi taat. Yang tadinya nggak mau ke masjid menjadi mau ke masjid. Yang tadinya nggak mau mengaji menjadi mau mengaji. Itu gunanya muhasabah. Inilah saatnya tahun baru ini kita bermuhasabah, ya. Baik, memperingati tahun baru Hijriah. Jadi kalau saya ngisi pengajian itu saya kasih materi. Karena ilmu itu mesti ditulis, kalau nggak lupa nanti. Jangan pelajari. Nah, ya, ini saya niatkan wakaf pada Bapak Ibu. Jadi kalau saya meninggal dunia, nanti pahalanya terus mengalir ke saya. Ya, wakaf saya, ya, saya niatkan. Ngisi pengajian manajemen hati juga begitu. Saya kasih materi tentang Ahlikam. Nah, kasih materi. Memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram. Tahun baru Islam atau disebut juga 1 Muharram adalah peringatan penting bagi umat Muslim untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah dan Madinah. Dan umat Islam juga hendaknya berpikir dan merenung tentang apa yang telah ia kerjakan di masa lalu. Nah, ini perintah Islam, perintah agama, perintah Allah, perintah Nabi. Ya. Nah, dalam tahun baru Hijriah ini, nah, kita dituntut untuk bermuhasabah, untuk merenung apa yang sudah kita lakukan, amal apa yang sudah kita persiapkan bekal kita nanti mati. Nah, ya, jadi kita harus renungkan. Nah, dan ini tahun baru Hijriah harus kita syiarkan, ya, harus kita ramaikan, harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan hanya tahun baru Masehi. Nauzubillah, banyak yang buat maksiat. Nah, ini tahun baru kita, ya, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Firman Allah Quran surat Fatir ayat 37, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, ya, memanjangkan. Jadi Allah sudah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih lama. Ya, itu patut kita renungkan. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kelezatan. Itu patut kita renungkan, patut kita berpikir, patut kita
saja hendaknya mau berpikir mengenai apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, atau dengan kata lain merenungkan perbuatan yang telah diperbuat. Lalu dari renungkan itu seorang akan berbenah diri tentang perbuatan yang salah, haruslah diubah agar menjadi benar, dan yang kurang hendaknya ditambah supaya menjadi sempurna. Demikian seterusnya sehingga amalan kita menjadi semakin sempurna. Itulah kita refleksi, ya, kita renungkan, ya, atas amal perbuatan yang telah kita lakukan di tahun kemarin. Apa yang sudah kita buat, amal apa yang sudah kita kerjakan, kebaikan apa yang sudah kita buat, maksiat dan dosa apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, di tahun baru ini, atau Muharram ini. Kalau ada keburukan jangan buat lagi. Kemudian berikutnya bulan Muharram yang merupakan permulaan tahun Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah. Bulan Muharram merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Syekh Al-Qadhi Abu Ya'la, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, dinamakan bulan-bulan haram karena 2 makna, yaitu yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan haram, bulan Muharram. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kemudian Muharram. Jadi kita dituntut untuk banyak berbuat kebaikan di bulan Muharram ini. Jangan buat maksiat dan dosa. Dituntut perbanyak puasa sunnah. Dituntut untuk berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah di bulan yang mulia ini, bulan Muharram. Sekarang kan udah masuk kan Pak Haji kan? Muharram kan? Kalau Arabnya pergantiannya di waktu asar, ya kan? Sekarang sudah 1 Muharram, betul kan? Nah, ya. Jadi pulang nanti ya banyak istighfar, mohon ampun, ya. Nah, berbanyak puasa sunat di bulan Muharram ini. Kemudian berikutnya, karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ya. Sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati dan meridainya, mengatakan pada bulan-bulan haram akan sangat senang berpuasa di dalamnya. Tengok kan, perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Itu pahalanya besar sekali. Apalagi di 10 bulan Muharram. Kemudian berikutnya umat Islam akan segera memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Betul? Sekarang sudah masuk kan? 1444 Hijriah. Dan pada waktu yang juga disebut sebagai tahun baru Islam tersebut, ada beberapa ibadah yang disunahkan termasuk puasa. Tengok nih kan? Nah, ini kata ulama. Lihat berikutnya, Pak Haji, Ibu, halaman 2. Puasa Muharram adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Hukum puasa Muharram adalah sunnah, bahkan lebih utama dari puasa bulan Sya'ban, dan merupakan waktu kerap dilakukan Nabi. Hal tersebut sebagaimana hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmati dan meridainya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan sholat yang paling utama dan setelah sholat fardu adalah sholat malam, tahajud. Nah, jadi puasa di bulan Muharram ini sangat utama setelah Ramadan, ya. Berbanyak di riwayat Muslim, semoga Allah merahmati dan meridainya. Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati dan meridainya, menjelaskan hadis sahih ini merupakan dalil syar'i atau sangat jelas yang menunjukkan kesimpulan hukum bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah Muharram. Dengan keterangan di atas, selama bulan Muharram sangat dianjurkan mengisinya dengan memperbanyak puasa. Bisa puasa sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sepanjang Muharram.
dari mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram, sebulan penuh. Silakan. Nah, sangat baik, sangat bagus bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup, karena kan sunnah kan. Iya. Ini kata Imam Nawawi ya. Ini bahkan sepanjang Muharram apabila memang tidak memberatkan, tengok kan. Kalau nggak memberatkan, puasa sepanjang di bulan Muharram itu, yang pahalanya sangat besar sekali. Kemudian berikutnya di luar itu hari-hari bulan Muharram yang lebih utama untuk dipuasai berdasarkan hadis dan penjelasan ulama adalah 10 hari pertama Muharram. Nah, itu dia Pak Haji Bu. Ya, 10 hari pertama bulan Muharram. Sangat besar pahalanya. Termasuk di dalamnya hari Tasu'ah yaitu 9 Muharram. Hari Asyura 10 Muharram. Dan tanggal 11 Muharram. Jadi jangan hanya di 10 Muharram 1 itu aja, agar tidak sama dengan kaum Yahudi. Ya. Nah, jadi usahakan 9, 10. Kalau nggak bisa 10, 11. Nah begitu. Tapi kalau misalnya mau puasa di bulan 10 Muharram aja ya tidak apa-apa, tidak haram sih. Tinggal lagi sangat dianjurkan, ya. Sangat dianjurkan 9, 10. Atau kalau nggak bisa 10, 11. Kalau nggak bisa juga ya 10 aja. Ya di bulan Muharram. Itu pahalanya besar sekali. Hikmah puasa Muharram sebagai puasa yang paling utama setelah Ramadan sangat banyak. Di antaranya karena Muharram merupakan awal tahun Hijriah, maka sangat pantas dibuka dengan puasa yang merupakan amal paling utama. Imam Al-Qurtubi semoga Allah merahmati dan meridainya mengatakan, puasa Muharram menjadi puasa yang paling utama karena Muharram merupakan awal tahun baru, maka pembukaannya adalah dengan puasa yang merupakan amal yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Di riwayat Tabrani, 1 hari saja puasa di bulan Muharram itu pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Coba bayangkan itu. Saking besarnya pahala puasa di bulan Muharram. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya diriwayatkan dari Abu Qatadah, semoga Allah merahmati dan meridainya. Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim, semoga Allah merahmati dan meridainya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati dan meridainya, dengan suatu marfu Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Tengok kata Nabi kan, bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya, sehari atau sesudahnya, tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ya. Ini selain Ahmad, semoga Allah merahmati dan meridainya. Terakhir, yang ketiga, kita masuk muhasabah. Dan di tahun baru Islam ini hendaknya umat Islam muhasabah. Tengok kan kata ulama kan. Jadi tahun baru itu ditekankan, titik poinnya itu adalah muhasabah. Itu dia. Ya, memperingati tahun baru tidak ada muhasabah nggak ada artinya. Ya. Saya ngisi-ngisi pengajian di mana-mana kalau tahun baru, ya tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, muhasabah. Alhamdulillah jemaah pada nangis. Ya, mengingat dosa-dosa yang lalu. Kemudian tegar hati untuk bertobat. Ya, kita bongkar maksiat dan dosa yang ada dalam hatinya itu dengan muhasabah ini. Dia tobat nasuha. Dan di tahun baru Islam ini hendaknya umat Islam muhasabah, merenung dan berpikir tentang apa yang telah dia buat di masa yang lalu dan mempersiapkan bekal untuk kembali pulang ke akhirat. Muhasabah adalah, perhatikan Pak Bu, muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah, hablum min Allah. Gimana hubungan kita dengan Allah, sudah baik belum?
Sudah sempurna belum kita menjalankan ketaatan ini? Sholat kita banyak cacatnya, banyak maksiat, banyak dosa yang kepada Allah ini. Mulai tobat sekarang, jangan buat lagi sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Ya, di hablum minallah, meminta kepada Allah gimana? Sudah bagus belum? Sudah baik belum? Kalau belum baik, tingkatkan, perbaiki. Kemudian hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Banyak menzolimi, menyakiti, menggibah sama tetangga kita. Ya, perbaiki, bertobat. Ini mulai sekarang ini saatnya nih. Serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafsi. Hubungan kita dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita ini? Hak mata ini sudah kita penuhi belum? Ya. Yang waktunya tidur kita buat untuk begadang, tengok kan? Zolim kita itu. Coba renungkan itu. Hablum minan nafsi. Hubungan dengan diri kita ini. Ini dalilnya nih, firman Allah Quran surah Al-Asr ayat 18. Saya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tengok, setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, untuk bekal kita mati, kembali ke kuburan, kembali ke akhirat. Jadi saya ngobrol sama Pak Haji tentang kematian. Ya Allah, merinding, nggak kuat, ya, belum siap untuk mati, ya, takut. Coba merenungkan, ini saatnya ini Pak. Sama-sama kita, saya juga begitu. Banyak dosa saya, banyak maksiat. Kadang belum ikhlas dalam meruqyah, dalam memberikan ceramah, memberikan ilmu. Kadang ada pamer, ria, segala macam. Ya. Banyak dosa. Ya. Tengok, ini perintah Allah ini supaya muhasabah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi, muhasabah dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Ini surah Tirmidzi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini perintah Nabi juga terus bermuhasabah. Dari Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, seorang hamba masih berada dalam kebaikan selama ia ada yang memberi peringatan dari dalam dirinya sendiri. Itulah muhasabah. Kita ingatkan diri kita, kamu satri, banyak maksiat, banyak dosa, cakap aja kau pintar. Ngomong sama diri sendiri. Ya. Dan apabila muhasabah senantiasa menjadi pusat perhatiannya. Yang terakhir Pak, perhatikan dan tolong diamalkan. Manfaat muhasabah ini sebenarnya banyak kali, tidak hanya 10. Tapi saya kasih 10 sini, 10 ini aja, ya. Yang pertama, manfaat muhasabah, Allah ridho dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, termotivasi untuk perbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Yang ketiga, menjadi ringan hisab pada hari kiamat jika sering bermuhasabah diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Yang kelima, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, tamak, rakus. Itu perlunya manajemen hati, itu penyakit hati. Sholat gak khusyuk kemana-mana, itu penyakit hati. Dan yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. 7, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ke-8, manfaat muhasabah, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Dan ke-9, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang ke-10, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sekarang saatnya kita bernangis-nangisan. Yang nggak bisa nangis, tolong menangis. Ya, tolong menangis. Agar apa? Agar rahmat Allah turun kepada kita, agar diterima tobat kita, agar tergerak hati kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Nah, tolong renungkan ya kalimat demi kalimat yang saya sampaikan. Dan usahakan menangis, ingat dosa-dosa yang lalu,
berjanji tidak mengulangi lagi. Mohon ampun kepada Allah. Sekali lagi kalau nggak bisa menangis, menangis. Bisa matikan lampunya, tapi jangan semua. Ya kita tolong dulu agar tergerak hati. Kita mengundang supaya kita bisa menangis. Jangan semua. Oke, sekarang tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Ya. Fokus renungkan kalimat-kalimat saya. Ya. Sekali lagi usahakan menangis. Ingat dosa-dosa yang lalu. Dosa sama orang tua. Dosa sama suami, istri, sama anak, sama jiran tetangga. Ya. Berjanji tidak mengulangi lagi. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi, rugi yang tidak menangis. Rugi yang tidak bisa menangis berarti hatinya keras. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Allah sesaat. Ya Allah, kami takut ya Allah. Hadirin, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada suatu pun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap mencabut nyawa kita? Ya Allah, takut ya Allah, kami belum siap ya Allah. Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti dan ambil hanya sudah memaafkan kita saat sakaratul maut, saat kita mati nantinya? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Ya Allah. Hadirin dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita. Hadirin, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ribuan orang menjadi anak yatim piatu dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita.
Hadirin dari Allah, lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi. Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak soleh dan solehah. Betapa mengasihi dan menyayangi orang tua kita. Hadirin, inilah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia agar kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Itulah ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Hadirin, sekarang bayangkan setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar. Ya Allah, menganiaya mereka, membentak orang tua kita, menghina orang tua kita, dan durhaka kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, bagaimana kesulitan masih kepada orang tua kami. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan cabut nyawa kami. Ya Allah, pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita dan meneteskan air mata? Hadirin, dirahmati oleh Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa kita dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita? Hadirin, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Kalau kita diusul menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Lihat lahan untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup dengan di sekitar tubuh kita. Lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu meninggalkan kita. Pulang ke rumah, kita harus siap
dan menjemput kapan saja. Ya Allah, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, kami telah menzolimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Kau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, terima taubat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami ya Allah, bertambah ilmu, berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati ya Allah, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan muhasabah ini Allah memberikan rahmat kepada kita. Orang punya Tuhan. Allah mengampuni dosa kita. Allah menerima taubat kita. Semoga sisa-sisa umur kita ini kita buat dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah bimbing kita. Semoga Allah buat kita istiqomah dalam ketaatan. Mari kita tutup dengan doa untuk mengambil berkah dari acara kita ini, pengajian kita ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuthni ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan syafaat Fadilah Jailani. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebusuk apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu ya Allah. Jadi
Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu. Tempatkan mereka di surga-Mu, sebagai surga ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima tobat kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk tidak buat maksiat kepada-Mu ya Allah. Kuatkan hati kami untuk bisa selalu taat kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah masjid ini ada yang sakit, mohon ya Allah beri kesembuhan kepada mereka ya Allah. Tolong ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, terima ya Allah amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum.